Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Jumpa lagi di channel ini. Sahabat Yes, ada banyak platform yang bisa kita gunakan untuk berjualan online. Ada orang yang memilih platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sejenisnya. Tetapi ada juga orang yang memilih media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, atau sejenisnya untuk bisa berjualan. Nah, kadang kita jadi bingung, kita mau pilih platform yang mana? Mau pilih marketplace atau mau pilih media sosial untuk bisnis kita? Karena ada yang berpendapat, mending jualan di marketplace. Orang datang, cocok, deal. Kalau kita jualan di medsos, repot. Harus update dan post konten kreatif setiap hari. Dan juga ada yang berpendapat, jualan di marketplace lebih susah lah. Persaingannya super ketat, banting-banting harga pula. Mending jualan di medsos aja lah. Nah, kamu sendiri tim yang mana nih? Tim marketplace atau tim medsos? Menurut kamu, mana yang lebih baik? Sebentar, video bumper akan diputar. Dan bagi kamu yang belum, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng. Yuk kita bahas di video ini. Nah, sahabat Yes, biasanya saya langsung memberikan tips dan solusi secara langsung. Tetapi berbeda di video ini, nanti saya akan mengemukakan 3 perbandingan antara berjualan di marketplace dan berjualan di media sosial. Nah, nanti melalui perbandingan tersebut, teman-teman bisa berpikir dan menentukan akhirnya mana yang lebih baik untuk diterapkan di dalam bisnis teman-teman. Perbandingan yang pertama yaitu adalah tujuan orang yang berkunjung. Orang yang berkunjung di marketplace, ya namanya juga market alias pasar, wadah untuk jual beli, biasanya orang sudah memiliki hasrat untuk membeli sesuatu. Apakah tujuan dia hanya sekedar window shopping, memuaskan mata, melihat produk-produk yang memang ingin dia beli, atau bahkan dia sudah memutuskan untuk membeli, bahkan sudah memutuskan membeli merek tertentu. Sedangkan kalau orang yang berkunjung di media sosial, itu tujuannya beragam. Bisa hanya sekedar mencari informasi kuliner, tempat rekreasi, atau memang tujuannya memperluas pertemanan, atau mungkin kepoin mantan. Tapi ada juga memang yang berkunjung ke media sosial dengan tujuan untuk berbelanja. Nah, kalau tujuan orang yang berkunjung ke marketplace berbeda dengan orang yang berkunjung ke media sosial, tentunya pendekatan yang harus kita lakukan sebagai penjual ke konsumen pun akan jadi berbeda. Ilustrasinya seperti ini. Kalau misalnya kita datang ke pasar dengan tujuan beli sesuatu, lalu kita mendengar teriakan-teriakan dari penjual-penjualnya seperti ini. Dibeli, beli satu gratis satu, beli satu gratis satu. Tentu kita tidak akan masalah. Kenapa? Karena kita tahu memang kita ada di pasar. Tetapi kalau kita datang misalnya ke sebuah komunitas penggemar mobil, misalnya kita penggemar mobil, lalu begitu masuk ke komunitas itu, kita dijejali dan dipaksa untuk membeli produk-produk yang teman kita tawarkan. Pasti kita tidak akan nyaman ada di komunitas tersebut, bahkan kita cenderung sebentarnya udah mau pulang. Nah, pada dasarnya di komunitas pun kalau kita lagi ngobrol-ngobrol, lalu kita merasa lapar dan haus, dan kita tahu ada teman kita di sana sesama anggota dari komunitas itu berjualan makanan, pasti kita mau kok beli makanan atau minuman dari dia yang jualin. Kenapa? Karena kita tahu dia adalah teman kita. Nah, udah kebayang belum teman-teman? Kalau dari perbandingan yang pertama ini, berarti kita harus menyajikan konten seperti apa sih kalau kita berjualan di marketplace dan kalau kita berjualan di media sosial? Sudah tepatkah konten-konten yang selama ini kamu sajikan di platform yang kamu pilih untuk bisnis kamu? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Perbandingan yang kedua yaitu adalah cara kita mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Kalau seseorang berbelanja di marketplace, prosesnya dia akan mencari barang yang dia ingin atau dia butuh.
Kemudian mungkin dia sudah dapat, dia banding-banding harga, banding-banding mana lokasi yang paling dekat sama dia supaya ongkirnya lebih murah. Kalau dia sudah deal, lantas dia akan bayar. Dan pihak dari marketplace akan menyimpan pembayarannya sampai kita menerima produk dan tidak ada komplain, baru pembayaran kita diteruskan ke penjual. Nah, dengan sistem yang seperti ini, membuat secara psikologis seorang pembeli merasa lebih safe. Kalau misalnya ada sesuatu dan komplain untuk barang tersebut, maka pembayarannya yang sudah dia bayarkan masih aman di pihak marketplace dan tidak akan langsung dilanjutkan ke pihak penjual. Nah, berbeda dengan di media sosial. Di dalam media sosial tidak memiliki sistem seperti ini. Biasanya proses transaksi dilakukan masih secara manual. Sehingga cara untuk mendapatkan kepercayaan dari sang pembeli pun akan berbeda. Antara lain yang bisa menumbuhkan atau membangun kepercayaan dari sebuah akun medsos, yang paling gampang biasanya orang melihat dari jumlah follower. Mungkin gambar, deskripsi yang kamu tulis di dalam feeds kamu itu sudah bagus. Tetapi mungkin karena followernya masih 20, masih 30, orang yang mau belanja jadi kurang percaya. Ya, walaupun ada akun-akun media sosial yang mungkin followernya sudah ratusan ribu, puluhan ribu, mungkin juga tidak organik, alias followernya harus dibeli. Tetapi memang secara psikologis, jumlah follower yang cukup banyak menumbuhkan sedikit rasa kepercayaan terhadap akun media sosial kamu. Selanjutnya yang bisa menumbuhkan kepercayaan di media sosial yaitu adalah engagement atau komen dan like-like yang muncul di dalam satu feeds. Contohnya, satu akun media sosial followernya 10.000. Tetapi setiap dia post, komennya cuma 1, yang like cuma 3. Nah, ini pun akan dilihat oleh calon konsumen, kok bisa sih followernya kok banyak tapi engagementnya kok sedikit. Nah, ini bisa jadi curiga. Jangan-jangan si follower yang banyak itu juga hasil beli atau tidak organik. Nah, ada lagi yang bisa menumbuhkan kepercayaan, yaitu adalah faktor dari keeksisan kamu di dalam media sosial itu sendiri. Kalau misal kamu follower sudah banyak, udah 10.000, tetapi orang yang mau beli produk kamu melihat terakhir kamu post adalah 3 bulan yang lalu, orang jadi tidak percaya. Jangan-jangan akun media sosial kamu memang akun yang tidak aktif dan makin orang takut untuk bertransaksi dengan akun media sosial kamu. Oleh karena itu, banyak sekali faktor-faktor follower, engagement, keeksisan kamu, kekonsistenan kamu untuk mempost feeds di dalam akun media sosial kamu itu sangat menentukan kepercayaan dari calon pembeli kamu. Nah, sahabat Yes, kalau dari perbandingan yang kedua ini, mana yang akan kamu pilih? Kamu mau jualan di marketplace, atau kamu mau jualan di media sosial, atau bahkan kamu mau pakai dua platform ini untuk mengembangkan bisnis kamu? Silahkan tulis lagi di kolom komentar ya. Oke, perbandingan yang ketiga yaitu adalah dari fitur-fiturnya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, marketplace adalah tempat untuk berjual beli, market, pasar. Sehingga fitur-fiturnya pun mendukung untuk jual beli. Ya, ibarat kata marketplace ini tempat yang hard selling lah. Kita bisa berjualan secara langsung. Sehingga fitur-fiturnya pun dibuat untuk mendukung itu. Contohnya, kita bisa mencari barang dengan harga termurah, lokasi yang paling dekat, berdasarkan ulasan, atau yang pertama kali di-upload ke toko tersebut. Nah, maka dari itu, pembeli bisa dengan murah, misalnya kalau dia sudah menemukan satu barang, bisa dengan mudah untuk mencari barang yang sama dengan harga yang paling murah atau dengan lokasi yang paling dekat supaya bisa menghemat ongkir misalnya. Nah, sehingga faktor-faktor seperti harga, deskripsi barang yang jelas, foto yang jelas yang bisa menggambarkan fungsi mungkin dari produk yang kita jual itu menjadi faktor-faktor yang paling penting, sedangkan hubungan antara pembeli dan penjual itu menjadi tidak terlalu utama di dalam kita berjualan di marketplace. Berbeda dengan media sosial, justru relasi atau relation antara pembeli dan penjual itu menjadi yang lebih utama. Karena ini memang media sosial, media untuk kita bersosialisasi. Sehingga pendekatannya pun berbeda. Bisa kita melihatnya dari gender, usia, kemudian kesukaannya apa. Sehingga yang paling penting kalau kita berjualan di media sosial bukan hanya foto yang jelas dan deskripsi yang jelas atau harga yang termurah.
Kalau kita berjualan di media sosial, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membranding akun kita untuk segmen yang jelas. Maksud saya seperti ini. Kalau misalnya kita berjualan produk kesehatan dan kecantikan, kita harus membuat akun kita itu dikenal oleh algoritma media sosial sebagai sebuah akun yang memang kesukaannya adalah kesehatan dan kecantikan. Supaya apa? Supaya kalau media sosial tersebut menangkap bahwa akun kita sukanya kesehatan dan kecantikan, maka akun kita akan dipertemukan dengan orang lain yang memiliki kesukaan yang sama. Oke, sahabat Yes, itulah 3 perbandingan antara kita berjualan di marketplace atau di media sosial. Apakah kamu bingung? Ya, memang materi kali ini agak lebih berat, berbobot lebih dari biasanya, sehingga mungkin kamu harus menonton video ini lebih dari 1 kali supaya kamu lebih bisa mencerna dan memahami maksud yang saya sampaikan di video ini. Tapi kalau kamu ada pertanyaan atau bahan diskusi, dengan senang hati kamu bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah. Nah, kalau kamu bertanya, kalau saya sendiri menggunakan platform apa? Saat ini saya menggunakan kedua platform, baik itu marketplace dan media sosial. Kenapa demikian? Karena dari karakter yang sudah saya sampaikan lewat 3 perbandingan tadi, saya melihat ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing platform, dan kedua platform marketplace dan media sosial ini bisa saling melengkapi untuk saya bisa mengembangkan bisnis online saya. Oke, sahabat Yes, itulah 3 perbandingan marketplace dan media sosial di dalam video kali ini. Semoga video ini sungguh-sungguh bisa membantu kamu berpikir dan memutuskan platform mana yang terbaik yang mau kamu pakai untuk memulai bahkan mengembangkan bisnis kamu. Sekali lagi, kalau kamu punya pendapat, bahan diskusi, pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di dalam kolom komentar. Dengan senang hati kita akan berdiskusi. Kalau kamu yang belum, silahkan tekan tombol subscribe, tombol lonceng, supaya kamu bisa terus mendukung channel ini. Like, share video ini, supaya video ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di dalam video berikutnya. Yes, I'm the next billionaire. You are next!